Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, sebenarnya Allah ada di mana sih? Kalau kita perhatikan nih, perkataan-perkataan para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, bahwa Allah itu berada di atas arash. Bahkan ini menjadi ijma' para ulama, seperti yang dikatakan oleh Imam Ishaq bin Rahuyah. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Al-Ulu halaman 179. Kata beliau, ijma'u ahlil ilmi annahu fawqal arsy istawa. Ijma' seluruh ulama bahwa Allah bersemayam di atas arash. Oh gitu, jadi di atas arsy ya Ustaz ya? Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah berada di atas arash. Masa Ustaz? Kalau itu bilangnya doib kata Imam Mazhabi. Dengerin dulu Ustaz kan. Ustaz. Ya memang Bang. Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan asar Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Ulu, Imam Adz-Dzahabi mengatakan sanadnya dhaif. Tapi perhatikan Bang, nggak bisa Abang bilang saya dusta. Kenapa? Karena sanad dhaif itu tidak sama dengan dusta dalam ilmu hadis. Disebut dusta kapan? Kalau ada perawi yang pendusta. Tapi di dalam sanadnya tidak ada perawi yang pendusta. Cuma memang ada namanya Al-Hakari. Al-Hakari ini wahin, kata Imam Adz-Dzahabi, dia dhaif. Yang pertama Bang. Yang kedua, ada muridnya Imam Syafi'i namanya Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah ini murid Imam Syafi'i berkata, para ulama seluruhnya sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arash. Kalaulah Imam Syafi'i mengatakan itu tidak di atas arash, Ishaq bin Rahuyah nggak bakalan mengatakan bahwasanya ulama semua ijma. Ya tapi kan kalau Allah ada di atas aras, Ustaz, berarti Allah lebih kecil daripada aras. Aras lebih besar daripada Allah. Gitu Ustaz. Gimana? Iya Din? Ya kalau dipikir-pikir pakai logika sih gitu Bang. Tapi kan kita ngeliat dalil Bang. Coba Ustaz. Coba gini Bang ya. Kita itu kalau menetapkan akidah itu jangan pakai otak Bang ya. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sami'an basiron, melihat dan mendengar kan gitu. Kalau kita pikir-pikir Allah melihat mendengar, manusia juga melihat mendengar, berarti Allah sama dong dengan manusia. Berarti ini kan wah, gimana? Padahal Allah kan mendengar dan melihat. Tapi coba dia dengerin ayat Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah melihat, manusia melihat. Artinya melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya, melihatnya manusia sesuai dengan kemaklukannya. Berarti kalau Allah bersemayam di atas aras, mungkin abang mikirnya gini kali, Allah berada di atas aras berarti Allah nongkrong dong di atas aras, berarti aras lebih gede dong dari Allah. Nah itu kan yang bikin Ustaz, kan aras nih gede, aras kan di langit. Kalau lu mau bertempat di aras tuh Allah lebih kecil daripada langit dan aras itu. Iya, kalau kita pikirkan dengan otak. Tapi kan Allah tidak menyebutkan bahwasanya Allah itu di atas aras itu apakah duduk, apa bagaimana. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa maklum, bersemayamnya Allah itu jelas. Wal kaifu majhul, caranya bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak bisa karena kita tidak pernah diberitahu bagaimana caranya. Yang jelas yakini bahwa Allah Maha besar dan lebih besar dari segala sesuatu. Kalau misalnya Allah bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah duduk di atas aras seperti halnya manusia yang butuh kepada aras, yang butuh kepada tempat. Tidak. Yakin nggak Allah itu Maha hidup? Ya yakin Ustaz. Nah, hidupnya Allah sama dengan hidup manusia. Enggak tahu. Sama nggak? Ya beda kali Ustaz. Ya, pasti beda lah hidupnya. Sekarang Allah mendengar nggak? Iya, Allah kan bisa Maha mendengar Ustaz. Iya. Sekarang mendengar Allah sama dengan mendengar manusia. Ya beda Ustaz. Beda. Allah Subhanahu wa taala punya keinginan tidak? Nah, sifat iradah. Ya punya. Punya kan? Punya. Nah, manusia punya sifat iradah nggak? Punya keinginan. Nah, sama nggak keinginan Allah dengan keinginan? Ya beda. Beda. Ya udah, kalau itu beda berarti ini pun sama. Allah bersemayam di atas aras beda dengan manusia ketika dikatakan dia bersemayam di atas kasur. Jangan disamai. Tapi Ustaz, itu kan ada yang bilang yang malaikat pemikul aras aja dari dagu ke pundak aja tuh jauh banget Ustaz. Berarti kan kita mungkin bisa ngira-ngira gedenya seberapa gitu kan ya? Iya, kalau malaikat aja gedenya segitu, gimana penciptanya Bang? Makanya kita wajib yakini Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Allah bersemayam di atas aras itu bukan berarti Allah nempel di atas aras. Kalau arasnya nggak ada, jatuh gitu Allah. Waduh. Tadinya nggak pikir emang di situ aja Allah diam gitu Ustaz. Nah, itulah masalahnya kalau dipikirin semua pakai otak, susah.
Masalah Logika akidah, itu, Teh. iya masalah akidah itu nggak bisa ditetapkan oleh akal pemikiran kita. Bahaya Nggak boleh, Ustaz, ya? Iya, Bahaya. orang yang menolak sifat Allah itu gara-gara dia dipikirin kayak Allah tuh kayak manusia, Bang. Jadi kalau Allah bersama di atas aras, berarti Allah butuh tempat dong. Nah. Berarti aras lebih gede dong. Soalnya dipikirin sama otaknya. Kalau kita imani Allah bersemayam di atas aras, tapi semayamnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana caranya? Hanya yang Allah yang Maha tahu dan Allah yang paling besar. Udah, gampang. Kagak sampai ke Rasulullah juga nggak tahu Ustaz ya. Para sahabat nggak pernah bertanya seperti yang abang tanya gitu. Baca deh kitabnya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulu, Bang. Al-Ulu, Ustaz, ya? Itu Imam Zahabi membawakan perkataan seluruh ulama, Bang, dari zaman sahabat, tabi'in sampai zamannya. Semua sepakat bahwa Allah berada di atas arsy. Nggak ada yang beda Ustaz ya. Nggak ada yang beda. Yang beda kan munculnya baru setelah itu di belakang-belakang, setelah muncul Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah. Ya itu kan setelah imam yang 4 tuh. Oh berarti otak ini yang mesti dibersihin ya. Iya. Cuci. Anda bikin mah begitu aja Ustaz, kagak tahu. Jadi kalau kita nanya mengenai Allah di mana sebenarnya nggak usah saya, kita taat aja. Maksudnya Ya, iman aja. Yang Samina penting watuna. yakin Allah tidak serupa dengan makhluknya. Makhluknya, Dah gitu. Dah minum dulu ya. Iya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah seger. Iya Ustaz. Kuenya Ustaz. Udah lah daripada mikirin kayak gituan, mendingan kita Baca mikirin lagi. yang lain lah.